atas kehadirannya. Agenda COP pagi ini, Community of Practice pagi ini adalah terkait pelatihan berbasis kompetensi SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (MSDM), tentang menyusun peraturan perusahaan dan atau PKB atau perjanjian kerja bersama. Baik, sebelum dimulai agenda pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Baik, selamat datang di Lembaga Pelatihan Kerja LPK berbasis kompetensi Abipraya. Saya akan menjelaskan ground rules-nya dan induction pada pagi hari ini. Next. Next. Baik. Siapkan semua perlengkapan selama pelatihan seperti komputer, headset, alat bantu dengar, buku catatan yang dianggap perlu dan penting selama proses pembelajaran. Next. Pastikan lighting atau pencahayaan dapat menerangi ruangan dengan baik. Next. Selanjutnya, jarak layar komputer jangan terlalu dekat. Standarnya untuk ideal 40 cm dari mata ke monitor Anda. Pastikan tempat duduk yang nyaman dan dengan sandaran yang tegak. Next. Hindari semua bentuk pengganggu seperti dering telepon dan suara-suara yang tidak diperlukan. Next. Matikan mikrofon dan buka kameranya agar wajah kita dapat terlihat. Demikian induction dari kami. Selamat menjalankan pelatihan online-nya. Terlebih dahulu adalah sambutan dari Senior Manager Departemen Human Capital kepada Pak Yoyo. Mohon arahannya. Oke, terima kasih Mas Septian waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua wajahnya cerah-cerah ini. Jumat barokah. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul meskipun melalui media online dalam acara ONHC. Semoga seterusnya kita akan selalu sehat. Baik, ini memang materinya agak serius nih. Jadi ini terkait dengan pelatihan berbasis kompetensi SKKM MSDM. Jadi ini sudah ONHC yang kedua ya, karena kondisi COVID kita melakukan pelatihan online. Yang pertama dulu terkait dengan grading, yang kali ini kita terkait dengan penyusunan peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerja bersama yang lebih dikenal dengan PKB ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya PKB. Saya rasa sudah tahu karena ini adalah pegangan kita semua yang mengatur hak dan kewajiban antar pegawai dan perusahaan. Jadi
terkait dengan penyusunan peraturan perusahaan dan atau perjanjian PKB ini, itu sebetulnya merupakan salah satu proses bisnis di Human Capital, Departemen Human Capital di hubungan industrial ya. Jadi proses bisnis di Departemen HC itu meliputi mulai rekrutmen, kemudian remunerasi, pengembangan pegawai, termasuk salah satunya adalah hubungan industrial. Jadi ini penting bagi teman-teman sebagai pelaku kehuman kapitalan, baik di Departemen HC sendiri maupun teman-teman yang sekarang di unit bisnis ya, unit kerja maupun teman-teman yang di proyek. Ini merupakan hal yang penting untuk diketahui bagaimana sih di dalam pembuatan PKB apa-apa yang harus diperhatikan terkait dengan hak dan kewajiban. Dan satu lagi yang penting, ini juga ada keterkaitan dengan legal aspek. Jadi kita harus mengacu pada peraturan perundang-undangan tenaga kerja. Makanya PKB setiap perusahaan itu selalu diajukan persetujuannya ke Depnaker ya. Jadi nggak bisa sewenang-wenang kita tetapkan sendiri. Jadi mudah-mudahan pelatihan ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman dan pengetahuan ya untuk teman-teman yang tadinya nggak tahu terkait dengan PKB, sekarang bisa tanya langsung ke Pak Aris ini. Dan nanti yang akan menyampaikan Pak Aris, silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya waktu ini ya. Dan mungkin itu saja ya yang dapat kami sampaikan. Jangan malu bertanya, silakan ditanya sebanyak-banyaknya kesempatan ini. Kira-kira gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoyo atas sambutan dan arahannya. Baik, menginjak ke inti acara agenda pada pagi hari ini, pelatihan berbasis kompetensi SKKNI MSDM tentang menyusun peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerja bersama yang akan dipaparkan oleh Pak Aris. Kepada Pak Aris, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Ian atas kesempatannya. Saya ingin menyapa teman-teman saya dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan rekan-rekan insan Abipraya semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dalam keadaan siap semuanya untuk bisa menerima informasi terkait dengan materi kita hari ini. Rekan-rekan semua, insan Abipraya, terkait dengan materi kita hari ini masih sebenarnya terkorelasi dengan yang pertama. Jadi kalau kita bicara tentang remunerasi itu juga masalah hubungan industrial juga. Jadi yang pertama kemarin dalam kesempatan ONHC yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Yoyo. Terima kasih sudah berkenan hadir dan membuka acara ini tentang remunerasi, tentang grading ya. Nah kali ini kita akan bicara tentang ground rules-nya ini. Jadi peraturan perusahaannya atau PKB-nya atau perjanjian kerja bersama. Nah di sini kita akan bicara beberapa aspek. Nah terutama sih harapannya teman-teman semua bisa memahami ya prosesnya seperti apa sih sebenarnya gitu. Kemudian peran strategisnya seperti apa. Nah nanti kalau memang sudah mengikuti ini, saya akan coba juga nanti jadi yang pertama tadi itu ya, kita akan sampaikan materinya. Yang kedua, nanti kita akan bagi kelas nih. Kita akan break out dibagi kedua kelas, ya kelas yang peraturan perusahaan dan kelas perjanjian kerja bersama. Nanti masing-masing saya akan berikan waktu 15 menit ya untuk masing untuk menyusun hal-hal nanti yang akan saya berikan. Nah, nanti teman-teman akan kembali lagi untuk menyampaikan materi itu supaya terlihat pemahamannya. Ya, menyampaikan siapa yang akan ditunjuk untuk mempresentasikan barang 5 menit atau 10 menit
Nah, kita akan diskusi di bagian akhir nanti 30 menit terakhir di sesi ini. Dengan demikian mudah-mudahan hal-hal yang disampaikan nanti akan menjadi satu kompetensi bagi rekan-rekan insan Abipraya. Nah, kita masuk ke materi. Ya, kita masuk ke materinya. Jadi di set yang kedua ini kita bicara tentang tujuan. Apa sih sebenarnya yang diharapkan dari proses ini? Ya, kita jadi bicara tujuan, sasaran apa nih yang diharapkan. Gitu. Nah, pelatihan ini terkait dengan pelatihan berbasis kompetensi SKKNI MSDM. Kenapa dikaitkan dengan ini? Kenapa dikaitkan dengan SKKNI? Ya kan? Rekan Abipraya, insan Abipraya semua, teman-teman yang diundang ini adalah sasaran pelatihan kita itu teman-teman yang mengelola SDM. Nah, baik itu di divisi, di departemen, ataupun di tingkat Abipraya, ya Departemen Haji sendiri, gitu ya. Karena terkait dengan itu juga harusnya juga teman-teman dari serikat pekerja juga bisa hadir, karena ini juga menyangkut tentang hajatnya mereka. Kemudian siapa sajalah yang mau berminat tentang hubungan industrial ini, karena ini sangat menarik. Nah, topiknya kali ini tuh terkait dengan berbasis temanya hubungan industrial. Topiknya menyusun PP, peraturan perusahaan, biasa disingkat PP, peraturan perusahaan, dan atau PKB, perjanjian kerja bersama. Ya, kenapa nih pakai dan atau ini? Nah, karena masing-masing, karena merujuknya kepada SKK ini, bisa jadi ada perusahaan yang baru punya PP, peraturan perusahaan. Bisa juga jadi ada perusahaan yang sudah punya PKB, karena udah punya serikat pekerja. Perbedaannya di situ. Peraturan perusahaan itu, perusahaan ini nggak punya serikat pekerja. Ya, kalau perusahaan punya serikat pekerja, maka namanya PKB, perjanjian kerja bersama. Nah, mungkin kita lihat kaitan dengan hubungan industrial di berikutnya. Ya, nah ini tadi mengatakan tentang hubungan industrial. Ya, dalam konteks hubungan industrial itu ada 3 hal. Ya, ada 3 fungsi. Pertama, itu fungsi pemerintah. Ya, yang kedua itu ada fungsi dari pengusaha. Yang ketiga ada fungsi dari pekerja sendiri, ya. Nah, dalam konteks Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, selalu saja sebutan pekerja harus pasti dengan garis miring buruh di situ. Karena itu ada sejarahnya dulu waktu proses itu, ada sejarah nanti lah kita sejarah tentang kenapa penulisannya selalu pekerja garis garing buruh gitu ya. Nah, konteks hubungan industrial yang kita bahas itu ada dalam pasal 102 itu Undang-Undang 13 2002 tentang ketenagakerjaan, ya. Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sekarang bicara tentang fungsi pemerintah. Pasti. Fungsi pemerintah yang paling pasti adalah tentang menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan pada pelanggaran. Nah, jadi kalau misal kebijakan berkaitan itu adalah undang-undang ya. Bisa jadi itu karena undang-undang. Ya. Jadi kemudian pelayanan, kaitan dengan apa yang kita bahas, peraturan perusahaan atau PPKB, pelayanan dari pemerintah adalah terkait dengan masalah registrasi. Ya, kita melaporkan hasil dari PP kita dan meminta registrasi untuk bisa kita jalankan, minta stempel lah istilahnya ke sana untuk kita jalankan di perusahaan kita. Kemudian melaksanakan pengawasan. Nah, setelah tadi peraturan perusahaan atau PKB kita didaftarkan, diregistrasi, maka mereka akan melihat, mengawasi tentang implementasi ya pelaksanaan dari peraturan perusahaan atau PKB tersebut. Nah, ada hal jadi konsekuensi terkait dengan apa yang kita jalankan dengan baik itu PP maupun PKB. Jika kita tidak melakukan, maka menjadi satu pelanggaran. Maka fungsi penegakan dan penindakan itu ada pada pemerintah. Nah, kemudian fungsi yang kedua sekarang. Fungsi pengusaha. Nah, pengusaha menciptakan kemitraan. Ya kan? Kemitraan dengan 3 aspek. 1 dengan karyawannya sendiri, 3 dengan pemerintahnya. Maka disebut dengan tripartit, gitu ya. Kemudian fungsi pengusaha dengan hal variasi ini pasti dengan
aspek mengembangkan usaha, ya, korelasinya dengan mengembangkan usaha. Pasti perusahaan pasti akan aspek itu, ya kan? Karena mengembangkan usaha, otomatis lapangan kerjanya luas. Karena mempunyai lapangan kerja yang luas, punya usaha, punya lapangan kerja yang luas, maka dia bisa memberikan kesejahteraan kepada karyawannya, ya, pada memberikan kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya. Kemudian fungsi pekerja, fungsi karyawannya, ya, aspek karyawanan. Kewajiban menjalankan pekerjaan, pasti itu. Ada karyawan, dia punya kewajiban untuk menjalankan pekerjaannya. Dalam rangka menjalankan pekerjaannya juga harus menjaga ketertiban. Ya, kalau ada masalah, salurkan aspirasi secara demokratis karena punya saluran, ya kan? Kalau kita di sini salah satu saluran aspirasi secara demokratis itu melalui serikat pekerja, ya, atau bisa langsung ke Departemen HC kita, ya kan? Karena memang kebetulan di dalam seluruh organisasi Departemen HC lah tempat kita menyalurkan aspirasi, ya. Kemudian mengembangkan kompetensi. Nah, pekerja memiliki kewajiban untuk selalu konsen, fokus kepada kompetensinya. Karena mengembangkan kompetensi itu menjadi tuntutan pribadi. Kalau memang kita merasa tidak bisa bekerja dengan baik, merasa memiliki kekurangan kompetensi, maka kewajiban kita untuk mengembangkan. Biasanya perusahaan juga bisa akan memfasilitasi hal seperti ini, ya. Kemudian partisipasi aktif. Sebagai pekerja, sebagai karyawan, harus kita memberikan kontribusi. Apalagi kalau kita lihat Abipraya, ya. Insan Abipraya memiliki tagline, memiliki sebuah kredo yang sangat baik banget gitu. Ya kan? Spirit for giving the best. Nah, selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaannya, berkontribusi terbaik. Kemudian juga sebagai pekerja, ya, karyawan, kita tergabung dalam serikat pekerja. Oleh karena itu pasti akan memperjuangkan kesejahteraan anggotanya, ya, karena itu salah satu fungsi dari serikat pekerja, memperjuangkan kesejahteraan anggota. Nah, sekarang kita masuk ke pasal 103 tadi, ya. Aspek tadi kita bicara tentang hubungan industrial, tadi kita lebih jelas lagi. Jadi yang namanya dalam konteks hubungan industrial, pelaksanaannya, implementasinya itu punya sarana dan prasarana, saltrasnya gitu, ya, saltrasnya. Kalau kita mengacu pada 104, pasal 104 serikat pekerja, alhamdulillah kita punya Braya, ya. Kemudian masuk kepada 105 organisasi pengusaha secara umum Apindo, tapi kalau di kita masuk BUMN, ya, BUMN masuknya ke Kementerian BUMN. Kemudian 106 tentang lembaga kerjasama bipartit. Tadi Abipraya punya tuh, ya. Kita punya lembaga kerjasama bipartit yang SK-kan. Nah, cuman sebutannya agak sedikit berbeda, tapi dengan esensi yang sama, yaitu Dewan Kepegawaian Pusat. Itu merupakan representasi dari lembaga kerjasama bipartit yang merupakan implementasi dari pasal 106 Undang-Undang 13/2003 ini. Kemudian ada tadi lembaga kerjasama tripartit. Nah, tripartit apa? Tadi B, 2, ya. Perusahaan dengan serikat pekerja. Sekarang tripartit, berarti 3 pihak. Lembaga kerjasama tripartit dalam pasal 107, maksudnya apa? B-nya tadi, bipartit, perusahaan dan serikat pekerja, dalam karyawan. Satu lagi, kalau tripartit adalah dengan regulator, ya, dengan pemerintah di sini. Nah, masuk lagi nih, sarana yang paling penting yang kita mau bahas nih. Itu di pasal 108 sampai dengan pasal 115, yaitu peraturan perusahaan. Terus kemudian di 116-nya dan sampai 135 perjanjian kerja bersama. Ya, berikutnya pasti peraturan perundangan dan ketenagakerjaan, peraturan perundangan kerjaan. Banyak itu kalau peraturan. Jadi kalau kita adalah bicara tentang masalah pengelolaan SDM di dalam suatu perusahaan, sekurang-kurangnya ada 7 peraturan perundangan yang kita harus tahu. Sekurang-kurangnya ada 7 gitu, ya. Enggak 1, tapi 7 undang-undang yang kita harus tahu. Nah, salah satunya undang-undang tentang ketenagakerjaan. Nanti ada lagi undang-undang nomor 20 tahun 2000, itu tentang serikat pekerja. Nah, kemudian di sini ada pengadilan penyelesaian hubungan industrial sebagai pilarnya. Jadi kalau kita
dari ada sesuatu kita punya peraturan perundang-undang, punya peraturan ground rules, aturan baku. Kalau kita berselisih maka ada pengadilannya kalau sekarang, ya disebut dengan pengadilan perselisihan hubungan industrial. Jadi setiap perselisihan hubungan industrial maka hanya pengadilan ini yang bisa mengadili, ya bukan pengadilan yang lain, ya itu terkait dengan sarana dari pelaksanaan hubungan industrial. Kemudian kita akan masuk kepada skemanya. Nah, Bapak dan Ibu, rekan insan Abipraya, perlu juga disampaikan, ya, kenapa harus dikaitkan dengan SKKNI, ya, MSDM ataupun hubungan industrial, ya. Perlu diketahui, rekan-rekan semua, insan Abipraya, khususnya bagi rekan-rekan yang mengelola manajemen SDM pada fungsi masing-masing, ya baik itu di unit bisnis maupun di unit usaha, di unit kerja, semua yang terlibat di dalam konteks mengelola SDM berkewajiban tahun 2021 ini harus memiliki sertifikasi. Itu sudah surat edaran menterinya dari tahun lalu, ya malah dari tahun 2018 malah. Ya. Tahun 20, jadi udah dipastikan bahwa tahun 2021 ini menjadi mandatori. Harus mau tidak mau harus melakukan sertifikasi. Dan kebetulan BUMN, ya BUMN pada umumnya, ya BUMN pada umumnya melalui Forum Human Capital Indonesia sudah memiliki tempat untuk kita bisa mengambil lisensi itu atau sertifikasi itu terkait dengan pengelolaan hubungan industri, pengelolaan manajemen SDM pada umumnya atau pengelolaan hubungan industrial pada khususnya, yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi Human Capital Indonesia. Nah, kita bisa kemarin juga sudah ada woro-woro juga tuh ya, cerita dari disampaikan oleh Pak Suradi melalui FHCI ke kami di Departemen Human Capital terkaitan dengan ini, bahwa kita harus mandatori nih segera untuk mempersiapkan diri untuk bisa mengambil sertifikasi. Nah, salah satu dari ya unit kompetensinya adalah menyusun peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerja bersama ini yang pagi ini kita akan bincangkan, kita akan obrolkan ya. Nah, dasar hukumnya tadi sudah disampaikan bahwa dasar hukum terkait dengan SKKNI ini ya itu adalah Undang-Undang 13 2003 pasal 108 sampai dengan 135 yang tadi sudah disampaikan di atas sebagai sarana hubungan industrial. Kemudian ada satu peraturan Menteri Tenaga Kerja Permen nomor 28 tahun 2015 tentang tata cara pelaporan pengesahan ya registrasinya tadi baik itu peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama. Seperti itu sebagai awal. Nah, kita sekarang akan masuk kepada konteksnya. Tadi di dalam SKKN tadi itu ada hal yang penting yang perlu kita ambil. Apa sih hal pentingnya? Ada dua hal penting besar dari SKKN itu tadi. Dua penting besar. Dua hal yang paling pokok di situ. Ya, dari SKKNI terkait dengan menyusun peraturan perusahaan dan atau PKB ini. Ada dua. Satu itu tentang menyusun, ya, menyusun peraturan perusahaan dan atau PKB. Kedua itu tentang menerapkan atau implementasi. Nah, dua aspek ini yang akan kita bahas nih. Karena dua aspek inilah yang diharapkan menjadi sebuah kompetensi, sebuah kemampuan, sebuah pengetahuan, sebuah kemampuan, sebuah sikap dalam rangka kita menyusun, mengimplementasikan peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerja bersama dalam organisasi perusahaan. Ya, nah menyusun PP dan PKB ini, ya, pertama yang harus kita pahami dulu apa? Apa kebutuhan dari organisasi itu? Ya, stakeholder-nya butuh memasukkan apa di dalam PP dan PKB itu? Nah, perlu kita identifikasi. Nah, kalau PP berkaitan dengan peraturan perusahaan, maka Departemen HC di sini, Departemen MSDM, itu memiliki kewajiban untuk melakukan identifikasi, mengkoordinasi ke para pihak, ya, untuk bisa tahu apa sih yang harus kita masukkan, aspek-aspek penting apa, aspek-aspek strategis apa yang harus kita masukkan ke dalam peraturan kita ini, ya. Sebagai kalau di dalam negara saya bilang namanya undang-undang dasar. Tapi kalau di dalam organisasi perusahaan makanya peraturan perusahaan atau PKB,
Jadi semacam ground rules sebagai dasar rujukan kita untuk oleh karena itu, pada waktu kita mengidentifikasi ini, kita harus merujuk kepada banyak orang, semua pihak, ya, yang mana disebut dengan stakeholder. Kurang-kurangnya stakeholder pun ada 5 ya, kurang-kurangnya itu ada 5 pihak, gitu kan? Berarti kalau kita bicara kepada pemangku kepentingan, pasti kita bicara kepada siapa? Direksi, Departemen HC, Departemen SDM bicara kepada direksi, bicara kepada komisaris, dan juga jangan lupa kepada manajemennya. Nah, di sini kalau di Abipraya itu bisa bicara kepada eselon 1. Tetapi juga jangan lupa, kalau kita bicara PP, masih kita bicara kepada perwakilan dari karyawan, ya, masih representasi karyawan. Nah, setelah disusun, ya kan, peraturan perusahaan itu disusun, ya, dimintakan afirmasi dari perwakilan pekerjanya, karyawannya, maka boleh diajukan ke lembaga yang berwenang atau instansi terkait, yaitu Kementerian Tenaga dan Transmigrasi. Bisa melalui provinsi, bisa, ya, DKI bisa. Atau kalau kita mengesahkan PP atau peraturan perusahaan itu untuk seluruh Indonesia, maka kita harus ke Ketut Subroto, ke kementerian langsung, karena akan berlakukannya secara nasional. Kalau kita laporkannya ke dinas DKI saja, maka berlakunya hanya untuk DKI. Tapi kalau kita laporkan itu kepada kementerian langsung di Jalan Gatot Subroto itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka akan bersifat berlaku secara nasional. Nah, kemudian kaitan dengan menerapkan. Nah, ini menerapkan. Tadi menyusun ya. Karena dua kompetensi ini yang paling penting di dalam konteks kita menyusun peraturan perusahaan dan PKP. Ya, SKK ini tadi nomor 43 ya. Kemudian ini menerapkan. Peraturan perusahaan atau PKP yang telah disusun tadi untuk mendapatkan pengesahan terdaftar. Tadi itu, ya kan? Bukti-buktinya, jadi setelah itu diajukan dengan semua bukti-buktinya. Ya, dengan semua buktinya. Kalau itu semuanya bukti-bukti biasanya apa tuh? Kalau PP itu afirmasi persetujuan dari wakil karyawan terus ada. Karena itu bukti sebagai lampiran. Ya. Kalau hasil PKB, hasil perundingan, maka bukti perundingan harus ada. Kalau perundingan itu dari mulai timetable-nya ya, rundown-nya, kemudian daftar hadir, hasil dari perundingan itu, naskahnya ya, yang sudah ditandatangani, itu dibawa ke Kemenaker untuk bisa diregistrasi, ya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan registrasi, biasanya kita akan bikin bukunya, ya kan? Nah, barulah kita sosialisasikan. Jadi dua ini, ya, menyusun dan menerapkan itu aspeknya itu. Jadi aspek pentingnya cuma itu saja yang ingin dibahas pada pertemuan kali ini, ya. Kemudian kita akan masuk ke slide berikut tentang tadi. Jadi kalau kita secara summary-kan, apa sih yang dalam proses penyusunan itu yang paling pokok? Jadi kalau kita summary-kan seperti ini nih. Konten PP dan PKB diidentifikasi, tadi sudah disampaikan seperti apa, stakeholder ya, juga wakil pekerja. Kemudian setelah diidentifikasi disusun, atau kalau PKB dirundingkan. Setelah disusun atau dirundingkan, maka langsung diajukan pengesahan bukti terdaftarnya. Terakhir setelah disahkan daftar di program sosialisasi, ya. Nah, jadi kalau kita bicara tadi ke bicara identifikasi ya kita harus bicara sama stakeholdernya, ya. Kemudian dalam nanti kita akan lebih detail ke waktu kita bahas PKB ya, karena prosesnya seperti apa. Kemudian kelengkapan administrasi untuk pengesahan juga harus dimasukkan. Ya, nanti apa juga tuh? Kita nanti akan lihat. Kemudian kita laksanakan sosialisasi. Nah, ini itu saja dalam konteks kita membuat atau menyusun PP dan PKB, hal-hal penting ini yang menjadi perhatian kita. Ya, jadi kalau tadi aspeknya ada 2, langkahnya ada 4. Ya, aspeknya hanya menyusun dan melaksanakan. Tapi langkahnya kita membicarakan kepada stakeholder, kita menyepakati, kemudian kelengkapan administrasi, sosialisasi, itu aja. Ya, cuma ada 4 hal yang perlu kita aspek itu yang kita jalankan. 2 aspek, 2 hal penting dan 4 langkahnya. Dan nah sekarang kita mulai baru nih ya. Bagaimana dengan kaitan dengan peraturan perusahaan? Jadi atau PKB. Nah, di sini dalam ketentuannya, dalam undang-undang dikatakan jumlah karyawan
10 orang mulainya. Jadi kalau ada karyawan dalam satu perusahaan itu cuma 10. Itu mulai banyak gitu. Tapi kalau kita tidak memiliki ground floor tadi aturan baku atau undang-undang dasar, kita akan kerepotan pada saat kita melakukan. Undang-undang bilang dari 10. Nah, minta disahkan. Kalau tadi kan kita disahkan ke Menaker ya. Nah, tadi kan di dalam bahasan tadi mengidentifikasi. Perlu PP itu mempertimbangkan masukan dari karyawannya. Karena tadi kan memang dimintakan kan. Kita harus meminta gitu. Minta kepada karyawan masukan itu. Ya. Nah, kalau dalam hal PKB maka serikat pekerja yang diminta. Gitu loh. Yang bisa masukan. Malah kalau bicara PKB kita berunding malah, ya. Kita melakukan perundingan gitu, ya. Kita harus bernegosiasi. Saya pengalaman beberapa kali melakukan perundingan PKB ini sangat seru nih. Nah, ada sensasi-sensasi penting yang mungkin kita kalau nggak pernah masuk ke dalam konteks itu, momen itu, milieu itu kita nggak pernah tahu seperti apa sensasinya. Dahsyat sekali itu, saya pernah mengalami beberapa mengelola serikat pekerja yang super ya di Bekasi ini. Itu dahsyat banget. Kemudian serikat pekerja yang ada di Tangerang juga lebih dahsyat lagi, ya kan? Semuanya sangat dahsyat sekali kalau udah bicara tentang serikat pekerja ini. Nah, itu akan dibuat bersama pengusaha atau beberapa pengusaha. Nah, kalau misalnya ada bersama pengusaha atau beberapa pengusaha. Nah, karena memang kalau misalnya kayak kita di sini, kayak kita bisa saja kita nanti punya jadi kayak holding gitu ya, holding company, jadi Abipraya Holding gitu ya. Nah, di bawahnya itu ada perusahaan-perusahaan, dan ada 1, 2, 3, ada 4, lebih dari 1. Nah, itu bisa. Jadi dengan menggunakan satu PKB, boleh saja. Ya kan? Karena begitu juga dengan serikat pekerjanya. Di dalam satu organisasi, bukan cuma satu berdiri, boleh lebih dari 1. Ya. Makanya ada disebut pada serikat pekerjaannya nanti, ya, kumpulannya gitu. Ya. Kemudian, dalam praktek, baik dalam perjanjian kerja bersama maupun peraturan perusahaan, sering kali ditemukan gitu ya, ditemukan oleh kita adalah merupakan copy paste dari peraturan pemerintah ataupun undang-undang, ya. Kemudian sebenarnya boleh nggak sih? Boleh-boleh aja gitu, nggak masalah. Tetapi sebenarnya perusahaan tuh membutuhkan kondisi konkret yang perlu dituangkan dalam aturannya. Karena kalau kita bicara tentang undang-undang itu global, umum-umum aja. Tapi kalau yang spesifik, itu yang tahu ya perusahaannya, organisasinya yang tahu. Mengenai bisnis pelanggaran apa yang harus dimasukkan gitu kalau cerita tentang pelanggaran. Jadi sebenarnya gimana sih ketentuan normatifnya dalam pengaturan penyusunan teknik penyusunan PKB PP? Ya, apa saja yang harusnya dimasukkan ke dalam PP dan PKB itu? Nah, itu jadi pertanyaan kan? Bagaimana strategi perundingan dengan serikat pekerja dan serikat buruh kalau misalnya kita mau melakukan itu? Ya, bagaimana memastikan dalam negosiasi perumusan PKB tidak berujung pada pemukulan kerja? Biasanya kalau seperti tadi cerita pengalaman saya ya, itu memang sebuah proses perundingan itu karena memang yang ada bayangan kalau kita bisa deadlock nggak ketemu gitu ya, nggak ketemu sepakat, bisa saja ancaman dari karyawan itu untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Jadi perjanjiannya deadlock ya, perjanjian deadlock ada, jadi tidak bisa melanjutkan perjanjian, malah jadi hal yang kurang baik gitu ya. Nah ini kemudian, nah tadi yang terkait dengan ya, sekarang saya mau bahas satu-satu nih. Konten PKB diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masukan dari pemangku kepentingan. Nah ini salah satu potensi jadi elemennya ya. Terkait konten perusahaan atau PKB, harus saja yang penting bagi perusahaan. Nah ini perlu ditanyakan. Apa sih yang jadinya jadi kayak deal breaker gitu kan? Udah setuju tapi jadi nggak jadi bantet gitu, nggak jadi itu apa? Apakah terkait dengan membocorkan informasi keluar gitu ya, terkait dengan informasi pelanggan atau informasi bisnis itu menjadi satu hal yang pelanggaran berat, maka Anda dapat mencantumkan sanksi berat dan peraturan itu juga terjadi pelanggaran tersebut. Karena memang tadi seperti tadi
hal apa yang kalau kita hanya memindahkan dari peraturan perundang-undangan, nggak masalah. Tetapi nanti kita tidak bisa menjangkau kepada hal-hal spesifik pelanggaran-pelanggaran itu yang ada di dalam perusahaan kita. Ya, jadi kita perlu, nah, yang tahu siapa yang kita sendiri, seperti apa. Nah, tadi contohkan, apakah membocorkan informasi tentang pelanggan itu, apakah membocorkan informasi tentang proses bisnis itu ada suatu pelanggaran, ya. Nah, itu juga harus kita rumuskan gitu. Kalau kita melihatnya seperti itu harus dimasukkan. Karena kenapa? Bahwa perlu Bapak dan Ibu ingat, insan abipraya semua, kalau kita mendudukan seseorang melakukan sesuatu, tetapi di dalam peraturan-peraturan atau pasal-pasalnya tidak ada, maka hukum mengatakan batal demi hukum. Kita nggak bisa menuduhkan. Dan batal orang lepas bisa bebas ya, tidak terjerat dalam konteks itu. Hati-hati jadi. Nah, ini karena penting, ya pasal-pasal dalam itu tuh jadi sangat penting karena itu adalah alat perusahaan, kepentingan organisasi secara umum, secara luas, ya. Nah, oleh karena itu kita harus bicara tentang hal yang penting dalam itu. Jadi, nah itu yang tahu itu. Nah kita perlu itu kita bahas tuh. Nah, kemudian ada poin-poin umum yang biasa dimasukkan, ya kan? Cuti bagi karyawan, ya upah dan ketentuan promosi ini kita pakai nih, ya kan? Kita masukin hal seperti ini nih. Nah ini ada aturan mainnya, cuti bagi karyawan tuh ada peraturan menterinya. Upah dan ketentuan promosi juga aturan menterinya ada. Ya, tunjangan bagi karyawan juga ada aturan menterinya, ya kan? Nah, etika seperti cara berpakaian, tentang larangan. Nah, kembali tuh ke kita tuh, ya kan? Kita kembali kepada etika kita, ya. Kita yang mau kita masukkan ke dalam peraturan perusahaan atau PKB kita apa? Hal-hal yang kita pentingkan. Teman-teman yang monitor, mohon speakernya di mute dulu ya. Nanti pada kesempatan berikut saya akan beri kesempatan untuk teman-teman bertanya, pasti itu. Jadi untuk sementara kalau memang ada yang perlu ditanya, takut lupa, boleh dimasukin di chat. Nanti hostnya akan mencatat, ya. Mohon kerjasamanya. Kemudian kita akan masuk kepada aspek umum peraturan perusahaan. Nah, kita bicara tentang aspek umum peraturan perusahaan nih, ya. Sebagai ground rules-nya gitu ya. Apa sih aspek umum peraturan perusahaan, ya kan? Di dalam aturan perusahaan itu ada sasaran, ada fungsi, ada syarat, ada sistematika, ada manfaat, ada tujuan, ada materi, ya kan? Pasti kalau kita bicara tentang itu, adanya itu buat tujuannya apa? Adanya peraturan perusahaan buat tujuan apa? Ya kan? Terus sasarannya siapa? Kemudian fungsinya apa? Manfaatnya apa buat karyawan? Kemudian sistematikanya yang dibangun apa? Kemudian materinya apa? Terus syarat-syaratnya apa? Ya kan? Nah, kita bilang sekarang kita bicara tujuan. Tujuan dari peraturan perusahaan supaya ada satu kesatuan hukum, united hukum. Ya, kalau kita bicara peraturan perusahaan, satu berlaku untuk semua. Ya, hukum itu satu berlaku untuk semua. Itu asasnya dalam hukum. Jadi kalau kita bicara tentang peraturan perusahaan pun sama. Ya, satu peraturan perusahaan untuk semua, ya kan? Nah, tadi saya sudah sampaikan, kalau kita punya cabang-cabang banyak seluruh Indonesia, maka peraturan perusahaan itu akan didaftarkan ke kementerian, bukan melalui dinas tenaga kerjaan DKI misalnya. Enggak. Tapi bisa kita langsung ke kementerian. Ya. Kita bisa langsung ke kementerian, ya. Nah, kemudian sasaran. Ya. Sasaran juga gitu. Karena kita bicara satu kesatuan hukum, sasarannya pasti karyawan. Ya, pasti karyawan. Siapa karyawan itu? Karyawan yang ada semua dalam organisasi. Semua yang ada dalam organisasi, yang bekerja di organisasi, yang dibayar oleh organisasi, yang dibayar oleh perusahaan, itu yang menjadi sasaran peraturan. Ya, karena nggak ada dualisme hukum dalam konteks peraturan perusahaan itu nggak ada. Itu juga bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Ya, asas legalitas itu akan bertentangan. Karena united hukum satu buat semua. Nah, itu sasaran. Kemudian fungsi. Nah, fungsi sebagai rujukan, sebagai tempat kita melihat apa yang harus kita lakukan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh di dalam suatu organisasi. Gitu. Do don'ts-nya dalam organisasi apa sih? Saya boleh melakukan apa dan saya tidak boleh melakukan apa. Itu sebagai karyawan gitu, ya kan? Itu fungsi. Ya di situ bisa lihat fungsinya.
Bisa kita lihat, kita bisa rujuk. Manfaatnya jelas. Ya, manfaat kita adanya peraturan perusahaan membuat semua orang menjadi menjunjung tinggi namanya ketertiban. Karena tadi dari fungsinya, ini nggak boleh itu. Nah, berarti kan kita jadi, kenapa hukum itu ada sebetulnya? Kenapa aturan itu ada? Aturan ada itu untuk melindungi kita. Jadi hukum itu ada untuk keadilan. Adanya aturan itu untuk keadilan. Ya, jadi betul-betul kita dalam rangka membuatnya pun menjunjung tinggi rasa itu, rasa keadilan itu. Karena kita buat untuk dijalankan secara bersama-sama. Nggak boleh kita, jadi misalnya ada niatan membuat peraturan itu untuk hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, hukum itu menjadi cacat pada waktu prosesnya, maka sewaktu adanya juga, itu akan jadi tidak ada hukum itu. Karena sudah tidak mempresentasikan lagi, sudah tidak lagi mewakili yang namanya rasa keadilan. Karena adanya hukum itu untuk melindungi. Adanya peraturan itu untuk berkeadilan. Kalau kita ada orang yang melanggar, bukan yang hukum yang dilanggar, tapi rasa keadilan orang lain yang dilanggar. Ya, jadi rasa keadilan itu orang lain yang punya, sama-sama dalam masyarakat itu, dalam satu social society, gitu, itu jadi terlanggar gitu. Kenapa ada? Itu karena pada saat seseorang melanggar itu, maka dia akan menjadi pelanggaran buat yang lain gitu, hak asasinya orang lain. Kita nggak bisa bicara tentang itu. Jadi kalau ada 100 orang, satu orang melakukan pelanggaran, maka yang jadi terlanggar itu bukan cuma satu, tapi 99 atau 100 orang itu merasa tercabut apa yang disebut dengan keadilan itu manfaat. Nah kemudian masuk kepada syarat. Apa syarat-syaratnya dalam peraturan perusahaan itu? Nah syarat-syaratnya langsung bisa merujuk kepada tadi yang sudah disampaikan dalam peraturan perundang-undangan itu, dalam peraturan menterinya juga sudah ada diatur tentang syarat, isinya apa, dan sistematikanya juga apa, kemudian materi. Nah, syarat, sistematika, materi itu sudah baku ya. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam hal-hal tadi juga sampaikan tentang materi gitu ya. Sistematikanya pasti tuh hak dan kewajiban biasanya tuh. Ya kan, sistematika hak dan kewajiban pasti ada. Haknya, hak perusahaan dan karyawan, kewajiban perusahaan dan karyawan itu selalu dalam sebuah konteks sistematika dalam itu yang jadi materinya di dalamnya. Nah, itu ya. Aspek umum peraturan perusahaan. Dan kalau kita masuk ke berikut, peraturan perusahaan, ya. Peraturan perusahaan dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang membuat strategi dan strategi perusahaan. Tadi kita sudah lihat, karena aspek-aspeknya tadi ya, dari mulai awal tujuan, sasaran, manfaat, ya kan, fungsi, manfaat, ya kan, sistematika, syarat-syarat. Itu bisa kelihatan. Di mana di situ dimasukkan ke dalam. Di mana setiap orang harus wajib tunduk patuh kepada aturan itu tanpa terkecuali. Karena kenapa? Akibat tidak dilaksanakan yang terjadi itu bisa karena kan fungsi dari pemerintah apa tadi? Menegakkan kan, menegakkan. Nah, mereka ngawasin. Kalau ada orang-orang yang ada individu, ada pribadi yang tidak melaksanakan peraturan perusahaan, maka selain dari pihak perusahaan, begitu juga pemerintah juga ngawasin kan, tadi punya fungsi pengawasan kan. Dijalanin nggak ini apa yang udah diomongin itu? Ya, dijalankan nggak itu? Nah ini juga hal-hal ini yang perlu, yang menjadi sangat penting ya. Akibat tidak dilaksanakan maka orang akan jadi pelanggaran, ya, melanggar dia. Kalau misalnya dilanggar nggak, maka akan ada sanksi, ya kan? Oleh karena itu kan ada salurannya tadi ya, saluran hukumnya ada itu. Nah, jadi peraturan perusahaan ada untuk dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan maka akan ditindak, gitu ya. Ada akibat tidak dilaksanakan pasti ya, jadi ada tindakan disiplin. Nah, kemudian tadi ya kita bicara masih bicara perusahaan di 108.115 ya, pasalnya di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, perusahaan dengan 10 orang tadi sudah disampaikan, 10 orang wajib punya ini peraturan perusahaan, disusun dan tanggung jawab perusahaan itu ya. Kalau peraturan ini kita lihat nih, diulang lagi sekali lagi,
bahwa 10 orang dalam organisasi, minimal 10 orang harus punya peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan itu menjadi tanggung jawab perusahaan. Jadi harus menghadapkan perusahaan itu. Ya. Kemudian disusunnya harus minta disertakan pendapat-pendapat warganya, stakeholdernya, ya, karyawannya, ya. Kemudian memuat hak dan kewajiban, syarat-syarat jangka waktu dan berlakunya. Karena memang peraturan perusahaan itu harus punya jangka waktu. Nah, jangka waktu itu cuma 2 tahun. 2 tahun, ya. Kemudian proses pengesahan. Ya. Kemudian kalau misalnya ada perubahan gimana di dalam itu? Wajib kita melaporkan lagi kalau ada perubahan. Makanya biasanya sih kalau ternyata misalnya di dalam masa berlaku 2 tahun peraturan itu ditemukan hal-hal yang tidak tercantum gitu. Bisa kita bikin catatan. Biasanya tek hubungan industrial ini ya manajer hubungan industrialnya gitu ya terkait dengan masalah ini ada dikasih catatan gitu loh. Biasanya pada umumnya tuh ya, yang pada umumnya terjadi kalau kita pada waktu mencari pasal pelanggaran di dalam PP itu nggak ketemu, karena kita nggak bisa nuduhin orang. Jadi kalau kita menuduhkan orang itu, pasalnya harus ada. Ini asas legalitas nih. Pasalnya harus tercantum di dalamnya. Kalau pasalnya tidak ada tercantum di dalamnya, kita nggak bisa tuduhin orang. Oh, kita bikin aja gini, nggak bisa, batal demi hukum. Orang itu bisa bebas melenggang itu. Apalagi kalau misalnya kita dibawa ke pengadilan sama orang. Ya, karena kan sampai pengadilan sekarang hukum hubungan industrial ini. Itu bisa ditertawakan kita. Itu kalau di swasta, manajer HR-nya itu bisa kenapa-napa itu. Kalau sampai salah dalam mendakwakan ya. Jadi kalau pengalaman saya di perusahaan swasta, yang namanya manajer HR itu dia berfungsi dari sebagai wakil regulator ya. Wakil perusahaan yang jagain yang namanya peraturan di dalam organisasi. Itu HR manager itu, ya. Kemudian dia kalau ada permasalahan, maka dialah yang akan menginvestigasi, memeriksa, membuat berita acara. Itu namanya kalau di dalam dunia Republik Indonesia namanya polisi. Nah, jadi sudah jadi regulator, jadi pemerintahnya orang HR itu, maka dia jadi polisi untuk melakukan investigasi sebuah permasalahan atau kasus. Nah, setelah dia dari investigasi, maka dia harus merumuskan apa yang menjadi kesalahan ini dan adakah pasal yang bisa dimasukkan, disangkakan terhadapnya. Kalau antara kesalahan tapi tidak ada rumusan dalam peraturan perusahaan, kita tidak bisa menyangkakan itu dan membuat asal-asal pasal, membuat kesalahan itu tanpa mencantumkan pasal, maka apa yang kita buat terhadapnya menjadi tidak berarti secara hukum. Itu bisa diabaikan hukum itu, nggak bisa. Dianggapnya orang itu tidak melanggar, tidak ada hukum itu, nggak ada pelanggaran jadinya. Jadi kalau kita bilang dia dikasih peringatan, itu sangat berbahaya buat kita. Bisa saja orang itu malah bisa bebas dari hal tuduhan itu. Nah ini pentingnya kenapa kaitan dengan peraturan perusahaan itu harus betul-betul kita catat kalau memang dalam perjalanannya ada yang tidak tercantum. Oh ini nggak tercantum nih. Jadi nanti di dalam review depan, reviewnya kita akan masukkan. Kita akan masukkan ke dalam. Ya. Nah, apakah nanti kalau misalnya kita membuat satu peraturan itu menjadi tidak relevan dengan perundang-undang di atasnya? Ya. Kalau memang peraturan perundang-undang itu menjadi satu hal yang melanggar, maka itu bisa ditegur sama nakernya gitu ya. Makanya kalau misalnya kita buat akan ditegur kita. Ditulis dulu sesuatunya. Ini tidak sesuai dengan aturan main gitu. Nah kalau kita jalanin juga, maka dianggapnya itu nggak ada aturan itu. Kita nggak punya aturan berarti. Ya, berbahayanya di situ. Ya. Nah, ketentuan lain diatur dengan keputusan menteri ya, terkait dengan hal apa gitu ya. Kalau misalnya terkait dengan pengesahan, kemudian ada hal-hal yang kita mau review ya. Nah itu bisa kita mintakan lagi pengesahannya lagi ke Naker ya, Kementerian Tenaga Kerja untuk bisa minta. Nah ini, jadi kalau peraturan perusahaan kita cerita seperti itu. Kemudian kita bicara sekarang ke slide berikut, ya. Apa sih kalau misalnya isi yang jelas gitu, yang aturnya bagaimana gitu di peraturan perusahaan? Jadi dalam peraturan perusahaan itu sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban pengusaha.
Tadi saya sampaikan kan, isinya itu hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja. Itu syarat kerja. Syarat kerja itu apa tuh? Syarat kerja. Syarat kerja itu masuk kerja jam berapa? Ya, itu syarat kerja. Nah, kemudian yang pertama itu kalau syarat kerja itu biasanya didahului dengan hubungan kerja dulu sebenarnya. Syarat kerja itu lahir karena didahului dengan hubungan kerja. Hubungan kerja itu dengan apa? Hubungan kerja itu dengan perjanjian kerja. Maka di dalam perjanjian kerja itu, maka akan tercantum syarat-syarat kerja. Nah, dari mulai apa? Dari mulai gajinya berapa? Ya kan, kerja jam berapa? Ya kan, job desk-nya apa? Ya kan? Terus kalau asalnya tata tertibnya masukin juga kan? Nah, makanya kalau misalnya kita di dalam perjanjian kerja, ya nggak perlu lagi kita mencantumkan hal-hal yang pelanggaran itu. Cukup mencantumkan peraturan perusahaan aja. Ya kan? Karena kan united tadi. Satu hukum buat semua. Nah, maka kewajiban setiap orang yang baru masuk itu diberitahu tentang PKB supaya dia bisa baca gitu bahwa ada pelanggaran ini. Karena semuanya harus merujuk. Seperti kita juga mengetahui SOP dalam organisasi. SPKB atau peraturan perusahaan itu menjadi satu hal yang harus diketahui oleh semua orang. Ya, karena kita kalau nanti udah tahu kalau di dalam negara adanya undang-undang baru, ya misalnya contoh undang-undang lalu lintas, ya berlaku nih, saya nggak tahu gitu kan, tiba-tiba saya melanggar lampu merah. Biasanya lampu merah kalau saya langgar nggak apa-apa gitu, tapi kali ini polisinya harus tangkap saya karena pelanggaran lampu merah. Saya ditangkap sama polisi, terus saya bilang, kamu tahu nggak undang-undang baru tentang lalu lintas? Nggak tahu Pak, saya nggak tahu gitu. Terus polisi bilang, oh kalau nggak tahu nggak apa-apa deh gitu. Nggak ada ceritanya kalau dalam peraturan undang-undangan itu. Sejak peraturan perundang-undangan, namanya undang-undang sudah diundangkan dan sudah masuk dalam lembar berita negara, maka semua rakyat Indonesia dianggap tahu. Jadi kita pada waktu melanggar nggak bisa bilang saya nggak tahu Pak gitu, nggak bisa, ya nggak bisa dibilang kita nggak tahu kalau dalam undang-undang. Tetapi perbedaannya dengan peraturan perusahaan, maka kenapa ada kewajiban untuk melakukan sosialisasi? Kenapa kewajiban? Kalau dia nggak tahu masih ditoleransi. Oleh karena itu, kenapa setiap orang diterima berkewajiban untuk diberikan yang namanya buku saku peraturan perusahaannya atau PKB-nya. Langsung bilang, ini baca peraturan perusahaan ini semuanya dari sini. Karena di dalam pasalnya itu merujuk semua ke situ, baca itu. Nah itu begitu, ya. Jadi itu harus dilakukan. Kemudian, dan namanya peraturan perusahaan punya jangka waktu cuma 2 tahun. 2 tahun aja dia. Ya, setelah 2 tahun, kalau kita belum itu bisa ada perpanjangan, kita melaporkan Pak ini kita laporkan itu. Walaupun di situ otomatis ya 1 tahun bisa diperpanjang. Kita harus beritahu nih kita masih dalam proses masih minta perpanjangan 1 tahun gitu boleh. Ya 1 tahun. Tapi setelah itu kita harus segera menyelesaikan. Tapi kalau kita memiliki kepentingan terhadap organisasi ini dan peraturan perusahaan itu menjadi tempat rujukan, jangan sampai kita bisa melepaskan peraturan perusahaan itu lolos tanpa kita memberikan review terhadap itu. Karena itu kepentingan perusahaan, alatnya perusahaan. Kemudian pengesahan, ya. Pengesahan ini administratif, ya. Teman-teman itu perlu tahu lah. Peraturan perusahaan itu dibuat rangkap 3, ditantangin pengusaha, ya kan peraturan perusahaan itu ya. Buktinya dilampirkan juga. Kita udah memberi saran ke wakil karyawan kalau dalam peraturan perusahaan kan wakil karyawan. Itu udah ada juga dilampirkan. Buktinya ada itu. Nah, dalam hal peraturan perusahaan sudah lengkap, maka kita bisa meminta pengesahan itu 7 hari sejak diterima permohonan. Nah, biasanya 7 hari. Nah, lalu kita ada hal-hal yang misal itu kita harus jadi jangan melepaskan begitu aja ke kementerian. Oh, kita udah laporkan gitu. Kita juga harus mengawal. Karena kewajiban kita yang harus ngawal. Ya. Karena kan kalau misalnya kita nggak segera follow up dan persetujuannya itu belum lahir, seperti seolah-olah ada peraturan, tapi masih dikategorikan dalam masa floating masa mengambang gitu. Nah repotnya nanti kalau misalnya ada terjadi sesuatu pelanggaran dan kondisinya itu belum, walaupun cuma pelanggaran kecil, kita nggak bisa memberikan peringatan kepada orang kalau nggak ada aturannya. Nah kalau misalnya sementara masih
Ini ada floating mass, ada massa mengambang yang kita jadinya ada kevakuman. Jadi kalau dalam bahasa tata negara, hukum tata negara itu vacuum of the power, kekosongan hukum. Nah, itu perlu jadi pertimbangan kita juga. Ya. Nah, kemudian kita masuk tadi prosesnya tadi seperti apa pendaftarannya? Oh, gampang nih. Saya pernah ke nomor 28 2015 cara mendaftarnya, ya kan? Tadi udah kita lihat nih prosesnya perlu gimana propnya gitu ya. Dapnya kita ngobrolin sama wakil pekerja, udah kan? Tadi kan kita mintakan ke semua stakeholder gitu, masukan-masukan, ya kan? Kita nunggulah sampai 14 hari. Oke nih, udah boleh nih. Nah, draft finalisasi draftnya langsung bawa kita review lagi. Minta persetujuan review Kemenaker, Kemenaker, ya kan? Minta Kemenaker. Udah oke, approve dari Kemenaker. Maka setelah itu final 7 hari ya, kalau secara aturan namanya, ya udah jadilah. Kewajiban kita bikin buku dan sosialisasi. Nah itu jadi menyusun dan sosialisasi ini jadi hal atau implementasi jadi hal yang penting. Ya, nah itu peraturan perusahaan. Nah sekarang masuk kepada perjanjian kerja bersama. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya teman-teman mau tanya langsung di chat room-nya ya. Silakan ya, nanti teman-teman host akan memberitahu saya terkait dengan pertanyaan itu. Nah sekarang kita masuk kepada aspek perjanjian kerja. Ya. Saya aja di sini sudah berapa kali nih ngikutin review-reviewnya ya. Jadi kita bicara tentang apa sih sebenarnya perjanjian yang merupakan hasil perundingan. Ah itu lihat ya definisinya ya. Perjanjian merupakan hasil koordinasi, komunikasi, negosiasi ya antara serikat pekerja, udah di situ definit serikat pekerja dan wakil dari perusahaan. Ya. Wakil dari. Nah, kalau udah sepakat kita register karena itu bedanya dari itu antara PP itu. Kalau di perjanjian kerja bersama tuh PKB itu register aja. Tapi kita juga sama registernya juga pola sama juga ya. Nah, misalnya tadi di dalam satu organisasi ada pengusahanya banyak, PT-nya banyak gitu ya, mau dibikin satu, atau juga sama juga dengan yang serikat pekerjanya banyak. Nah, gitu ya. Kenapa ini ada gitu perjanjian kerja bersama ada? Karena tadi kita bicara tentang persetujuan hubungan industrial, ya kan? Nah ini kalau di dalam konteks undang-undang, ya kan insan Nabi Peraya ini, kalau kita undang-undang jadi itu, contohnya kalau Ciptaker tuh, ya atau KPK yang baru tuh, dalam konteks kita membaca peraturan perundang-undangan, nggak ada yang boleh salah baca. Nggak ada orang yang boleh menafsirkan salah. Seperti apa kata undang-undang? Karena di dalam setiap undang-undang ada penjelasan. Jadi kita nggak boleh nafsirin undang-undang sendiri. Ya, nggak boleh apa kata kita gitu, apa sama kita, nggak boleh. Karena di dalam peraturan perundang-undangan itu ada penjelasan. Kalau kita lihat semua lah peraturan cukup jelas, sudah jelas. Kalau belum jelas ditulis di situ. Nah, di situ ada sesuatu yang itu juga diperjelas di dalam penjelasan di belakang, bisa ada di belakang atau undang-undang itu. Kenapa hal itu harus kita perhatikan? Supaya ya kait juga dengan PKB ini biasanya ditulis sudah jelas itu, nggak ada penafsiran lagi seperti apa yang ditulis, maka hati-hati. Karena dalam PKB biasanya ditulis sesuatu yang sudah jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi, makanya jangan sampai membuat satu pasal yang mesti tafsir. Kalau belum itu, nah maka di depan ada ceritanya, namanya definisi kalau di dalam PKB itu. Di depan ada selalu definisi apa, dimaksud dengan ini apa, itu nggak boleh diterjemahkan lain kecuali apa yang di dalam definisi itu. Makanya supaya tidak terjadi apa? Friksi, beda pendapat. Nah, ini kalau beda pendapat, ya, karena kalau misalnya bisa jadi antara perusahaan dengan karyawannya, ya, bisa terjadi juga kalau PKB-nya apa serikat pekerjanya banyak antara serikat pekerja, ya kan? Itu namanya ada perselisihan kepentingan namanya, ya. Ada perselisihan, jadi perselisihan itu dalam konteks hubungan industrial itu ada yang namanya disebut dengan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan PHK.
Itu 3 itu perselisihan itu. Kalau cerita hak apa ya? Kita merasa nggak dibayar lemburnya gitu kan, upahnya kurang, itu haknya ke pekerja. Tapi kalau perselisihan kepentingan, bisa saja serikat pekerja dengan pengusahanya atau serikat pekerja dengan serikat pekerja, itu disebut kepentingan perselisihan karena kepentingan. Ya, nah penyelesaiannya pun juga menarik itu, ya penyelesaiannya juga menarik tuh. Nah, jadi kalau hak perselesaiannya boleh sampai mana, perselisihan kepentingan boleh sampai mana, kalau PHK sampai mana gitu, ya. Nah, jadi kalau mengenai hak, kalau dibawa ke arbiter ya udah selesai di situ, nggak boleh terusin. Begitu juga dengan PHK, ya kan? Tapi kalau PHK itu selalu saja harus dimintakan kepada pengadilan. Tidak ada satupun yang boleh dilakukan PHK itu kecuali dimintakan penetapan pengadilan. Nggak boleh, udah nggak boleh lagi. Jadi Undang-Undang 13 2003 itu sudah banyak pasal-pasalnya yang sudah diamputasi, terutama terkait dengan masalah dasar-dasar putusan hubungan kerja. Jadi kenapa nggak boleh sewenang-wenang orang melakukan putusan hubungan kerja dimanapun? Karena semangatnya undang-undang bersama-sama pengusaha dan perwakilan karyawan itu harus menjaga yang namanya harmonisasi hubungan industrial, dan setiap apapun yang dilakukan terkait dengan putusan hubungan kerja itu tidak dihindari sama kita. Nggak boleh, istilahnya nggak boleh lah. Nggak boleh orang main PHK itu nggak boleh. Ya, karena kalau kita melakukan itu, maka harus dimintakan penetapan pengadilan. Itu, jadi jangan gampang-gampang. Ya. Kemudian kita masuk ke PKB. Ini tentang masalah apa? Buatnya, ya kan? Buatnya gimana sih? Kalau tadi kan kita cari perusahaan. Kalau dalam peraturan perusahaan kan mudah tuh. Ya, kalau dalam peraturan perusahaan kita gampang aja gitu. Ya, gimana cara bikinnya? Ya kan? Cara bikinnya seperti apa? Gitu kan? Seperti tadi kan ya. Nah, kalau dalam kaitan dengan peraturan pekerja bersama ini, spesifik nih kalau kita bicara tentang ini. Spesifik banget. Ya. Nah, kita pertama PKB itu dibuat ya, dimusyawarahkan secara tertulis, bahasanya juga harus bahasa Indonesia. Kalau ada orang asing harus bikin 2 bahasa di dalam PKB itu. Satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris kalau ada orang asingnya. Kemudian kalau ada deadlock, PPHI yang bisa mengatasi. Nah, makanya itu perlu musyawarah mufakat ini menjadi jantung dalam proses perjanjian kerja bersama ini. Ya kan? Jadi kalau misalnya dalam proses ini PKB dibuat, nah masing-masing itu. Nah, kalau misalnya baru pertama-tama kali gimana? Bikin PKB. Nah, biasanya kalau pertama-tama kali selalu saja merujuk kepada peraturan perusahaan. Pengusahanya ngelihat peraturan perusahaannya, serikat pekerja ngelihat peraturan perusahaannya. Nah, ini ada hal-hal yang akan diajukan oleh pengusaha dan akan diajukan oleh yang namanya serikat pekerja. Siapa yang bisa mewakili karyawan serikat pekerjanya seperti apa? Serikat pekerja yang udah resmi, legal, tercatat di kementerian, ya. Kemudian masuk itu. Peraturan perusahaan yang sudah disusun kali masing-masing, ya, baik dari itu ya, masukan-masukan dari peraturan perusahaan itu ya, dikoreksi jadi naskah perjanjian kerja bersama. Masing-masing akan mereview, melihat seperti apa, akan ada masukan-masukan apa, maka masing-masing baik dari pengusaha maupun dari serikat pekerja masuk ke dalam musyawarah itu. Maka didialogkanlah di dalam musyawarah itu antara serikat pekerja dan pengusahanya. Harus dibikin tertulis semuanya, nggak boleh ada yang lisan-lisan, ya. Dan harus jelas bacanya, nggak diketik rapi lah, gitu bahasanya gitu. Udah rapi dari sini rapi semua ditunjukkan. Nah, mulailah. Nah, berbahasa Indonesia, kalau ada masalah barunya ke PHI. Ini tuh, kalau deadlock itu asik tuh, ya. Bisa kita. Karena kenapa? Kita seperti perundingan ini itu bisa melakukan waktu 10 hari, 2 minggu. Saya pernah 2 minggu melakukan ini. Ya, 5 hari itu paling cepat. Udah 2 minggu juga nggak kelar, bawa ke kantor nanti sebulan belum kelar. Bisa itu semuanya. Nah, itu kemana? Hal-hal itu juga perlu jadi perhatian kita ya. Oke. Sekarang kita masuk kepada tadi ya yang sudah saya sampaikan. United peraturan perusahaan. PKB juga sama. Satu perusahaan itu harus ada cuma satu PKB. Berlaku untuk semua orang yang ada di dalamnya, yang kerja di dalamnya. Mau statusnya apapun juga dia. Mau PH, mau apa, mau harian lepas atau segala macam, tapi dia ada dalam lingkungan kita dan langsung berhubungan kerja dengan Abipraya, maka ditunduknya PKB. Ya, itu. Bagaimana kalau misalnya diatur
ada pembedaan, ada perbedaan. Nah, itu batal demi hukum. Karena di dalam satu aturan perusahaan nggak boleh ada. Kalau sekalipun itu perusahaannya banyak sekalipun, maka cuma ada satu PKB-nya. Karena kan susah nantinya. Oh, bagi yang ini aturannya ini, bagi yang ini aturannya ini, mabok gitu. Itu kayak balik lagi zaman dulu, zaman Belanda. Ada warga negara Belanda, ya kan? Ada warga negara Timor Asing, Cina, India, ada pribumi gitu kan. Oh, hukum ini berlaku buat warga Belanda, hukum Barat tuh. Oh, ini hukumnya berlaku buat Timor Asing, Cina sama India. Oh, ini hukumnya buat pribumi. Dulu zaman dulu begitu. Jadi kenapa ada hukum satu buat berlaku untuk semua? Karena memang menjadi satu rujukan, menjadi satu panutan, menjadi satu hal yang jadi ground rules. Ground rules ada beda-beda, aturan dasar beda. Main bola nih, ya kan, dalam lapangan sama. Masa pemain dari Manchester United ketemu sama Liverpool punya aturan yang beda, ya berantem di lapangan hijau. Padahal aturannya sama, mau dari manapun main bola, dari ujung dunia mana kan, main bola di orang Inggris main itu, Manchester main ke Dubai atau Qatar gitu, mau sama orang Timur Tengah, atau aturannya sama main bolanya. Ya, ada juga dengan peraturan yang namanya peraturan perusahaan harus United, bukan Manchester aja United, tapi peraturan juga United, gitu ya, atau PKB buat semua. Kenapa itu? Buat seragam dalam penegakan hukum. Begitu juga dengan budaya perusahaan, seragam budaya perusahaannya. Terkait dengan apa? Terkait dengan semangatnya dalam produktivitas, ya kan? Kita dalam penegakan hukum juga egaliter, udah motivasi kita untuk bisa menjalankan hukum itu dengan baik. Kalau dalam kaitan dengan produktivitas, kita juga bisa menjalankan produktivitas. Gak ada langsung prasangka, sakwasangka, suuzon gitu kan, lalu husnuzon gitu kepada orang lain itu. Karena memang hukumnya tegak, ya. Nah, ini menjadi ground rules buat semua yang ada di situ. Jadi kebijakan dasar perusahaan tuh tertuang di situ. Tiap orang yang baca akan memahami yang sama gitu. Nah, ini perlu kita menjadi satu hal yang rekomendasi masukan ya. Kemudian apa isi PKB dan apa kewajiban para pihak? Kalau cerita isi PKB sama isi peraturan perusahaan itu nyaris sama gitu. Apalagi kalau peraturan perusahaan dimasukin karena belum ada serikat pekerja, tetapi nuansanya udah nuansa PKB. Cuman tidak dirundingkan saja. Maka tadi saya sampaikan, kalau orang yang pertama kali mau punya PKB karena baru punya serikat pekerja, biasanya berangkat dari peraturan perusahaan yang dimodifikasi. Dari peraturan yang dimodifikasi. Oleh karena itu sama jadinya. Kalau kita baca peraturan perusahaan sama PKB mirip. Ya kan? Nama, tempat kedudukan dan alamat serikat pekerja harus dicantumkan. Nama perusahaan di mana, serikat pekerjanya di mana itu. Ya kan? Kalau banyak gimana? Nanti kapan-kapan lah kalau cerita bagaimana cara mengelola serikatnya banyak gitu. Saya pernah soalnya. Saya pernah mengelola satu perusahaan itu serikat pekerjanya 3. Mayora Group itu serikat pekerjanya banyak. Ya. Satu perusahaan bisa 3, 5, 7. Nah, gimana caranya? Nanti sesi berikut lah cerita itu ya. Kemudian nama dan tempat kedudukan dan alamat perusahaan. Ya, tadi serikat pekerjanya punya kedudukannya di mana? Biasanya kalau serikat pekerja dikasih kantor, ya ada tempatnya, karena kan ada punya kepentingan punya karyawan. Kalau suatu waktu ketemu di mana tempatnya, alamatnya jelas. Karyawan pengen ketemu bisa berdiskusi dengan mereka. Ya, dia ketahuan alamatnya di mana. Kemudian nomor tanggal catatan serikat pekerja dan itu ada suratnya. Jadi itu legal, serikat pekerja legal ya. Kemudian hak dan kewajiban pengusaha. Begitu juga dengan pekerjanya. Jadi hak dan kewajiban pengusaha, hak kewajiban serikat pekerja, dan hak kewajiban pekerja. Jadi tiga sudah kita bicara dalam konteks ini di partit itu ada dalamnya ada 3 juga sebenarnya. Ya, tapi biasanya kalau konteks bipartit pekerja diwakili oleh serikat pekerja. Kemudian saker, syarat-syarat dan kondisi kerja. Ya kan, kerja di mana, apa kerja di tempat yang ketinggian, apa tempat kerja yang berbahaya, apa sebagainya itu syarat kerja itu. Tempat yang di gedung berbeda dengan tempat-tempat yang ada di jalan gitu ya, semua itu adalah syarat kerja. Kemudian cara penyelesaian perbedaan antara pendapat antara istri dan pengusaha itu penting banget. Ya, makanya kenapa di dalam setiap PKB di dalamnya ada definisi tentang supaya sama dalam hal memandang. Ya, karena masuk kepada tata tertib perusahaan itu biasanya isinya itu ya. Biasanya ancaman-ancaman do don'ts biasanya, larangan, perintah dan larangan supaya jangan sampai ada orang yang melakukan satu pelanggaran tapi tidak ada rumusannya dalam peraturan itu. Nah, itu perlu direview. Nah, ya. Terus kemudian apa kewajiban para pihak? Wajib melaksanakan
ketentuan yang ada dalam PKB, mandatori udah. Kenapa wajib? Kan perjanjian. Nah, pasal 1320 KUH Perdata, ya, syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian itu menjadi hukum bagi kedua belah pihak. Nah, kalau dalam konteks masalah serikat pekerja dan pengusaha ini melahirkan yang namanya menambah perjanjian kerja bersama, maka isinya keduanya mengikat kedua belah pihak, baik karyawan maupun pengusahanya. Jadi bukan hanya berlaku untuk pengusaha saja, karyawan saja, tapi juga mengikat pengusahanya karena itu aturan kan Grundschluss, aturan dasar, ya. Nah, kemudian serikat PKB itu wajib diberitahu kaitan dengan masalah sosialisasi, mencetaknya jadi sebuah buku supaya lebih mudah, mendaftarkannya kepada instansi berikutnya supaya ini legal, ya, terregister, gitu ya. Nah, itu biasanya kita daftar kemenang tadi sama nih. Proses peraturan perusahaan dan PKB cara masukkannya sama. Nah, cuma kalau sekarang kaitan dengan PKB ini bisa online. Sudah bisa online. Sekarang nih perjanjian izin-izin itu online. Nah, kemarin Mas Ian dari Departemen HJ juga dalam rangka mendirikan pusat, ya, lembaga pelatihan kerjanya Habib Raya itu juga mendaftarkan secara online. Nah, tinggal nanti kita mudah-mudahan perusahaan memberikan semangatnya kita udah dedikasikan nih dalam pelatihan ini lembaga pelatihan kerja tadi seperti Mas Ian sebutkan, karena tuh mimpinya Pak Yoyo itu pengen punya Habib Raya Learning Center gitu ya. Kita sekarang berusaha mewujudkannya ini ya. Mudah-mudahan mohon doa restunya teman-teman semua. Mudah-mudahan lembaga pelatihan kerja atau Habib Raya Learning Center ini segera terwujud. Karena kita udah terobsesi banget dengan ini gitu. Untuk apa gitu? Untuk kemajuan insan Habib Raya masa yang akan datang. Karena kan kita kan kalau dalam berorganisasi ataupun kita berusaha, kita nggak bisa hanya memikirkan diri kita sendiri, ya. Kenapa harus ada LPK ini? Karena ada perubahan sebagai informasi, ada perubahan kebijakan, rekan-rekan Habib Raya, rekan-rekan insan Habib Raya semua nih, ya. Karena ada perubahan kebijakan terkait dengan LPJK, Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi Indonesia itu fungsinya berubah. Dulunya dia boleh melakukan sertifikasi, sekarang sudah tidak boleh lagi. Ya, dengan undang-undang, maka Habib Raya itu bisa melakukan sertifikasi sendiri, asalkan punya lembaga sertifikasi profesi sendiri. Ya, cuman untuk bisa punya lembaga sertifikasi profesi sendiri, harus punya learning center dulu atau lembaga pelatihan kerja. Nah, itu satu. Yang kedua, ke depan, berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017, Habib Raya hanya jadi main kontraktor. Dia tidak boleh mengerjakannya sendiri. Ya, nggak boleh ngerjain sendiri, harus dibantu dengan subkon. Nah, subkon yang kerja sama kita ini harus juga diberikan pelatihan yang sama. Nah, kenapa kita nggak boleh sendirian gitu? Mau bisnis kita sendiri nggak bisa. Kita pasti butuh orang lain. Tapi dengan itu kita punya tanggung jawab untuk sama-sama mencerdaskan, memberikan keterampilan kepada orang yang bekerja di kita. Itu ada anak subkon, karena kan hasil akhirnya kita terima sebagai kinerjanya Habib Raya kan. Sementara bisa di gedung gitu, ataupun bisa di SDA atau bisa di jalan jembatan, gitu ya. Itu sebagai informasi saja. Nah, sekarang kita masuk kepada proses perundingan. Nah, ini. Jadi proses perundingan ini satu hal yang pengetahuan yang menarik nih ya, perundingan itu. Kenapa sih harus berunding tadi kan? Kita kan ingin membuat perjanjian, ya pasti berunding gitu ya. Merupakan salah satu sarana strategis dalam pelaksanaan hubungan industrial di perusahaan PKB itu. Sarana hubungan industrial, ya. Maka kalau dilihat dari cara pembuatnya, maka PKB ini harus berunding, ya antara serikat pekerja dan pengusahanya. Jadi di situ juga harus mencantumkan hak dan kewajiban tadi ya disampaikan. Bagaimana caranya? Nah, masukin semuanya hak dan kewajibannya, baik itu pengusaha hak kewajiban, serikat pekerja hak kewajiban, karyawan hak kewajiban, ya. Dan kita harus paham tuh bagaimana caranya kita bisa melakukan perundingan. Kemudian pada waktu mendaftarkan jangan lupa monitor, ya kan, sampai mana perkembangan PKB didaftarin, ya kan, jangan sampai tuh kita nggak daftar, ya, terus udah daftar nggak dimonitor, jangan, itu harus kita inikan, ya kan. Nah, sekarang proses perundingannya. Dalam proses perundingan itu ada tiga, selalu ya, tiga ini, input, proses, output.
Pertama, untuk kita masuk dalam perundingan perjanjian kerja bersama, ya, di sheet berikutnya ya, proses perundingan perjanjian kerja bersama atau proses PKB seperti apa? Ada 3 tahap. Tahapan persiapan, ya kan? Kemudian tahapan perundingan, kemudian tahap penyusunan, ya. Nah, kalau persiapan ya pastilah kalau yang namanya semuanya tim masing-masing pihak itu dari wakil perusahaan sama serikat pekerja. Nah, serikat pekerjanya pun diwakili lagi ya sama tim, gitu kan? Jadi pengusaha membuat SK kepada tim perusahaan yang tunjuk untuk mewakili perusahaan melakukan perundingan. Begitu juga dengan timnya serikat pekerja. Ya, ketua serikat pekerja membuat tim menunjuk salah satu dari anggotanya untuk menjadi ketua perunding, ya, ketua perundingan, ketua tim perundingan dan anggotanya. Nah, karena kenapa? Pada waktu kita baru ini, kenapa ada suratnya, ada KPTS-nya, baik untuk yang surat keputusan terkait dengan tim perundingan pengusaha, apa namanya, ketua siapa, sekretaris siapa, anggotanya siapa. Kemudian dari serikat pekerja, ketuanya siapa, anggotanya siapa. Jadi ketua serikat pekerja itu membuat SK kepada orang-orangnya dia sebagai wakil dari serikat pekerja untuk melakukan perundingan. Karena nanti pada waktu kita mau mulai perundingan, SK ini, KPTS ini, baik dari pengusaha maupun dari serikat pekerja ditanya, mana dari serikat pekerja tunjukin, ini silakan diterima sama perusahaan dari serikat pekerja. Mana dari pengusaha tunjukin sama pengusaha, diambil sama serikat pekerjanya sebagai pegangan. Biasanya seperti itu. Nah, perundingan biasanya itu harus dibuatkan yang namanya aturan main. Ada juga aturan perundingan supaya membatasi hal-hal. Tadi kan ceritakan tadi bisa terjadi deadlock. Deadlock itu hanya bisa diatasi oleh PPHI, Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial, pengadilan yang bisa. Tapi kita bagaimana cara menghindari? Nah, untuk menghindari itu, maka kita harus ada di pengadilan, di depan itu kesepakatan untuk membuat aturan main. Masukin aturan mainnya. Jangan nanti di situ kita bilang dari perusahaan, jangan dikit-dikit deadlock, nanti dikit. Ya, mau kita mengintimidasi pengerakan massa itu nggak boleh, itu dimasukkan. Jadi apa hal-hal yang penting yang bisa menjembatani, yang bisa melindungi proses perundingan ini, maka perlu dituangkan dalam aturan main perundingan. Ya, jangan lupa tuntunan perundingan ini itu ada dari ILO, nggak main-main ini. Tata laksana perundingan itu dari siapa? ILO, International Labour Organization. Dia buat aturan main tentang perundingan. Itu saya pernah mensosialisasikan ini ke serikat pekerja terkait bagaimana tata laksana perundingan. Nah, jadi aturan main itu harus dibuat. Kemudian masuk kepada tahapan perundingan. Gimana tahapan perundingan? Nah, tahapan perundingan ya, itu semuanya ada jadwalnya, ada aturannya, ada tahapannya, ada rondonnya. Nggak boleh bisa dimainkan begitu saja, harus diatur betul. Ya kan? Kemudian tahap pertama merundingkan apa? Tahap kedua merundingkan apa? Tahap ketiga merundingkan apa? Kemudian bagaimana cara menyepakati? Ya, setiap orang yang ada di situ harus taat patuh sama aturan, nggak boleh pada sembarangan, gitu. Karena berbahaya, akan merugikan kita juga. Tadi apa tadi prinsip hukum untuk melindungi, ya kan? Untuk melindungi kita. Kita bikin hukum untuk melindungi diri kita sebetulnya. Ya, kalau ada orang melanggar berarti itu 999 terlanggar. Gitu. Ya, hak asasi. Nah, di dalam konteks perundingan kita ada ground rules supaya melindungi kita. Gitu. Kita mulai dari yang hal apa dalam perundingan? Yang mudah-mudah, yang gampang-gampang. Atau sebelumnya kita udah inisiasi, ya, sudah kita inisiasi kepada perusahaan bahwa perusahaan ini kan melakukan hal-hal yang penting ini catatannya nih. Mungkin kita akan tuh serikat pekerja baik tuh, ya, ngirim surat ke ini, oh yang kita akan perundingkan hal yang ini, itu baik banget tuh, namanya serikat pekerja tuh. Pengusahanya juga begitu, baik hati juga, ngirimin juga ke dia, ini hal yang ini kita bicarakan gitu. Jadi ketemu di perundingan udah betul-betul kontennya udah fokus kepada yang mau hal-hal berat saja gitu. Kalau hal ringan tinggalkan. Apa sih Pak yang selama Pak Aris pengalaman dalam konteks yang paling berat dalam konteks perundingan? Sebagai informasi, yang terberat dalam proses perundingan udah yang berkaitan, yang relevansi, yang terkoneksi
dengan individu urusan RP. Itulah medan terberat dalam proses perundingan yang urusannya kepada urusan masalah rupiah. Biasanya itu yang jadi medan berat kita. Itu kalau dalam off-road itu udah medannya udah tembus hutan belantara, nggak apa-apa tuh, terjun bebas itu baru tuh. Itu paling berat banget itu. Ya, dari atas turun ke bawah meluncur, nah itu berat banget itu karena kita nggak bisa deadlock di situ sebenarnya. Rp1 pun akan jadi masalah bagi pertemuan itu. Karena kita semua punya budget. Nah, udah selesai, disusun lah, gitu ya. PKB-nya disusun sesuai dengan ini. Dibaca lagi masing-masing pihak. Sudah dibaca lagi masing-masing pihak. Udah, digini, ada masukan, gitu kan. Nah, kita baru tanda tangani. Nah, bagaimana dengan masukan-masukan direksi? Nah, tanya Pak Arif, kalau dalam konteks itu gimana masukan direksi ini? Di mana tuh? Nah, yang namanya perundingan kok langsung kita duduk dalam satu ruangan berunding? Enggak. Kita ada hal-hal yang penting, break, timnya bisa keluar untuk mendiskusikan dulu dengan timnya, atau ntar teman-teman yang lain kita mau pakai ruangan nih, mau diskusi bentar. Kita masuk peran-peran direksi, peran BOD gitu ya, CEO gitu ya. Nah, boleh. Kemudian dari bagaimana dengan kalau misalnya SP1, SP-nya lebih serikat pekerja lebih dari 1, suruh ngumpul dia. Suruh bikin perkumpulan mewakili, kita boleh berunding gitu. Nggak boleh deh semuanya mau minta berunding, ya harus ada itu. Nggak ada, mereka nggak mau berkumpul, nggak usah berunding. Kemudian masuk kepada sosialisasi, ya. Kita mau masuk sosialisasi nih, ya kan? Dari tadi seperti biasa ya, pengajuan kita lakukan sosialisasi. Yang paling penting dalam konteks ini bahwa bukunya itu harus dalam bentuk buku, bisa disampaikan ke banyak orang, dan bisa dibawa-bawa kemana-mana dia perlu gitu. Jadi mudah gitu ya, dimudahkan untuk bukunya juga, diberikan simple. Ya, bentuknya itu agak tebal nggak apa-apa, tapi semuanya ada di situ. Ini kaitan dengan masalah sosialisasi. Kenapa itu harus ada sosialisasi ini? Ya, aturannya wajib. Kita ngikutin aturan, karena itu perintah. Wajib, dan kita ngikutin perintah dari kementerian, ya, dari undang-undang, dari peraturan menteri. Karena kan kita, ya, dalam program sosial gimana? Cetak jadi buku, kalau sosialisasi. Tentukan audiensnya siapa yang mau kita ajak ngomong, bagikan, berikan kesempatan audiens bertanya. Nah, gampang kan? Sosialisasi mah nggak susah. Ya, jadi itu kalau misalnya program sosialisasi, apakah masih ada hal-hal lain yang gitu ya bisa kita bincangkan terkait dengan ini, ya kan? Nanti karena kita mau break room nih, ya, barang 15 menit. Masih kita sampai host, kita mau sampai jam berapa nih? Mas Ian, kita mau sampai jam berapa? Karena materinya saya lihat sudah selesai. Jadi mau seperti apa? Mau pertanyaan dulu? Saya kembalikan dulu. Masih ada limit waktu 30 menit, Pak. Bisa untuk sesi diskusi dan untuk breakout-nya. Ini di kolom chat, mohon izin ada yang bertanya, apa langsung mau dijawab, Pak, sebelum sesi breakout? Baik. Jadi mulai pertanyaan ya. Sembari tunggu yang ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari room chatnya nih. Ini ada dari Novita HC dari Bans Energi, ya kan? Kalau misalnya sudah punya PP tapi mau meningkatkan jadi PKB, apakah tapi belum milik SP, jadi bagaimana, ya kan? Nah, itu bisa dikonsultasikan tuh di internal seperti apa. Tadi sudah disampaikan, ya, bahwa tadi disampaikan bahwa perundingan itu hanya bisa pengusaha dan perwakilan dan serikat pekerjanya. Jadi perwakilan pengusaha dan serikat pekerja. Perundingan itu bisa dilakukan itu. Ya. Jadi silakan bisa didiskusikan di internal masing-masing. Kemudian ini ada Mas Firman nih dari HC ini. Terkait PPPK ada perbedaan dengan Undang Cipta Kerja apa? Perlu PPKB perlu melakukan revisi pada PPKB masih berlaku. Oh. Begini. Pasal 1320 KUH Perdata ya secara umum mengikat pada apa sih pasal 1320 KUH Perdata itu? Syarat sahnya perjanjian, ya kan? Ada hal yang diperjanjikan, ada orang yang berjanji, ada yang ada masa berlakunya, ada
niat baik gitu ya, perjanjian itu. Dan selama hal-hal yang terkait dengan apa yang ada diperjanjikan, tiba-tiba ada undang-undang baru dan bertentangan isinya, tinggal balik lagi ke serikat pekerjanya. Mau diperbaiki nggak ini? Kalau kita memang mematuhi hukum, maka hukum itu akan menjadi satu akomodir. Tetapi semuanya harus disepakati kedua belah pihak. Ya, yang perlu dicatat, insan Adipraya, kalau kita udah bicara PKB, tidak ada satupun pihak, baik itu dari perusahaan maupun serikat pekerja, yang bisa sewenang-wenang melakukan pembatalannya sendiri. Nggak bisa. Jadi kalau bikinnya sama-sama, harus mau bikin lagi sama-sama. Tapi kalau ada hal-hal yang sangat penting dan mengganggu ketertiban umum, dan juga tidak mau diperbaiki, maka cuma ada satu lembaga di Indonesia ini yang bisa membatalkan isi dari perjanjian kerja bersama itu, yaitu Mahkamah Agung. Ya, jadi salah satu pihak, misalnya pengusahanya bilang nih ada hal yang perlu diperbaiki nih, serikat pekerjanya nggak mau, atau sebaliknya, serikat pekerja bilang nih ada yang harus diperbaiki nih, pengusahanya nggak mau. Salah satu pihak kaitan dengan itu bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung meminta pembatalan. Karena satu-satunya lembaga yang bisa membatalkan perjanjian itu ya hanya Mahkamah Agung. Ya, kemudian ada lagi nih, udah ada lagi. Ya, siapa lagi mau? Ada lagi? Silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada yang mau ditanyakan, bisa langsung di forum ini ke Pak Aris. Terima kasih. Kalau nggak ada yang mau ditanya, mungkin barangkali nanti dari setengah jam terakhir bisa ditanya. Saya ingin break dulu, break room. Saya ingin bagi dua break room. Dan saya akan kasih tugas, ya, untuk 5 menit atau 10 menit kepada rekan-rekan. Saya akan break, ya. Mungkin kalau 50 orang, dari 1 sampai 25, itu di ruangan perusahaan, peraturan perusahaan. Dari 26 sampai 50, itu di ruangan PKB. Ya, itu di ruangan PKB. Nah, yang saya mau tanyakan, yang supaya Anda bisa mempresentasikan, bagaimana cara memproses kerjanya, itu aja. Tolong dibuatkan dalam satu sheet, bagaimana cara membuat peraturan perusahaan, ya, dan PKB. Jadi room yang satu peraturan perusahaan, room yang kedua itu PKB. Silakan, mohon kepada host untuk bisa membreaknya, dan teman-teman nanti berdiskusi dengan teman-teman di dalam ruangan itu, siapa yang akan mempresentasikan selama 5 menit. Ya, jadi saya kasih waktu untuk mendiskusikannya dengan teman-teman selama 10 menit, nanti mempresentasikannya selama 5 menit. Ya, nah kita akan diskusi lagi di penghujung jam ini, ya, supaya lebih efektif. Tujuannya adalah supaya nempel, ya, ngerti ya tentang ini, materi ini. Karena bagi teman-teman yang nanti yang akan mengikuti sertifikasi HC ini, ya itu dua itu yang pentingnya, ya, menyusun, melaksanakan, ya. Cuman itu saja. Nah, jadi sekarang saya minta yang room chat di break room. Room yang pertama itu tentang peraturan perusahaan, yang kedua itu tentang PKB. Bisa di break out, ya, di break out. Nah, silakan di teman-teman yang di dalamnya itu untuk bisa memilih timnya sendiri, ketua timnya yang akan berpresentasi, ya, bisa dipersilahkan. Udah join lagi semua ya? Oke, semuanya sudah masuk lagi ke ruang utama. Baik, kalau begitu saya di urutan proses dari pembuatan penyusunan peraturan perusahaan. Begitu juga dengan PKB. Silakan mau voluntary, siapa yang mau voluntary, silakan disiapkan teman-temannya. Dan untuk yang peraturan perusahaan, silakan Mas Arif untuk menyampaikan apa yang tadi dipelajari sama teman-teman di room peraturan perusahaan. Silakan Mas Arif. Terima kasih Pak. Mohon izin sekedar untuk memberikan saran. Kebetulan tadi saya kok nulis, biasanya nggak pernah nulis. Ini tadi kok nulis. Siap. Mohon nanti masukannya ya Pak ya kalau memang salah. Siap. Tadi saya cuman cara pembuatan peraturan perusahaan itu adalah dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003
tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 108 sampai 135. Terus yang kedua adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 28 tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran PKB. Terus cara penyusunan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama itu ada urutannya. Kalau tadi yang sesuai yang saya tulis tadi itu adalah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan masukan dari pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini bisa jadi itu adalah CEO ataupun apa itu manajemen yang ada di perusahaan. Terus yang kedua adalah peraturan perusahaan atau PKB disusun bersama kemudian diajukan ke instansi yang berwenang. Disusun bersama ini adalah disusun oleh ini apa itu sama apa itu manajemen untuk kemudian setelah jadi kemudian diajukan ke instansi yang berwenang untuk pengesahan dan ada bukti daftarnya, Pak. Terus setelah itu terpenuhi itu yang ketiga adalah sosialisasi peraturan perusahaan atau PKB yang telah disahkan oleh apa itu instansi yang berwenang tadi untuk dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. Mungkin itu, Pak. Tadi yang sempat saya tulis itu, Pak. Alhamdulillah. Berarti memperhatikan ya. Kalau masalah tepat atau tidak tepat itu nomor 2 buat saya. Tapi memperhatikan itu menjadi satu hal. Kenapa? Karena penting ya. Karena ini hal penting banget ini kalau menurut hemat saya. Oke, terima kasih Mas Tri Arif atas pemaparannya. Kalau belum pemaparan ya, karena pemahaman ini dari itu dipaparkan. Sekarang saya masuk ke room yang untuk PKB. Silakan, siapa yang mau mewakili? Mas Ponco kayaknya udah siap-siap nih ya. Mas Ponco kali ya. Monggo Pak Ponco. Siapa yang mau menyampaikan, Mas Ponco atau siapa? Siapa tadi yang di room? Tadi Mas Angga aja Mas. Oh enggak. Oh silakan. Oh iya Pak. Silakan Mas Angga. Terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Silakan untuk menyampaikan paparannya. Saya share Pak untuk Pak PowerPoint-nya Pak. Coba Pak. Ini pembuatan perjanjian kerjasama pekerja dengan perusahaan. Di sini langsung kita review aja Pak. Dasar pembuatan perjanjian kerjasama itu. Nomornya nggak ditulis. Apa Pak? Peraturan pemerintah nomor 16-nya Mas. Oh iya Pak, ada kekurangan Pak. Itu Undang-Undang 13 tambah mantap jiwa ini. Peraturan pemerintah nomor 16 Oh iya Pak. tahun 2011 tata cara pembuatan dan PP-nya Mas. Dibuat undang-undangnya Mas. Iya Pak, ini pembuatan satu lagi tadi lupa belum ditulis. Jadi Undang-Undang 13 Undang-Undang 13 dan 16 tambah 16-nya. Peraturan pemerintah 16 bukan undang-undang, Permen. Ini sudah Pak ada. Dahsyat. Nah, satu lagi nomor 2. Seneng saya. Permennya. Seneng saya. Seneng saya kalau teman-teman antusias begini. Nomor 16 bulan 11 tahun 2011 tata cara pembuatan PP dan PKB. Tahun 2011 Pak. Ya. Permen aja, permen gitu. Tadi. Oke Pak, udah. Saya ketiknya lagi Pak. Nah, permen nomor 16 bulan 11 di bawahnya. Nah, udahlah, bawah aja. Tahun 2011. Ya, tata cara pembuatan PP dan PKB. Nah, udah. Dasarnya itu. Oke, Mas Angga. Oke Pak, ini kita jelaskan Pak, dasar pembuatan perjanjian kerjasama antara manajemen dengan perusahaan itu didasarkan dengan
UU nomor 13 tahun 2013 dan Permen nomor 11 bulan iya Pak, nomor 3 ya Pak. Iya Pak. Nomor 13 betul Pak, nomor 13 tahun 2003 betul. Oh iya, itu terus dengan Permen nomor 11 bulan 11 tahun 2011 dengan tentang tata cara pembuatan PP dan PKB yang dimana pekerja jika lebih dari 10 orang wajib membuat serikat pekerja dan serikat pekerja ini didaftarkan ke Diknaker untuk didaftarkan. PKB dibuat berdasarkan review peraturan perusahaan dan UU maupun PP yang terkait. Setelah draft PKB ini dibuat yang berdasarkan tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan undang-undang maupun PP, itu disepakati bersama antara pekerja dan manajemen maupun stakeholder yang terkait. Setelah itu disepakati, PKB yang telah disepakati bersama itu didaftarkan ke Diknaker. Sekian Pak, jika ada tambahan ataupun masukan-masukannya akan Oke, terima kasih Mas melengkapi Angga. wacana lagi lah, pengetahuan kita lah. Hebat, dahsyat sekali nih. Appreciate banget saya sama teman-teman, Mas Arif, Mas Angga ini. Terima kasih. Menurut Mas saya, hampir 99% sudah terserap nih apa yang disampaikan tadi ya. Karena itu pokok pentingnya materi kita hari ini yang terkait dengan masalah bagaimana prosesnya, ya. Nah, memang masih banyak hal yang terlewat tadi. Nah, saya ulas jadinya. Terima kasih banyak nih teman-teman ya, antusiasmenya untuk bisa memahami hal ini ya. Karena kenapa? Hal ini tuh sangat strategis kalau dalam perusahaan. Karena ini adalah undang-undang dasarnya perusahaan. Ya, buat kita semua. Nah, jadi dalam proses keduanya itu sama-sama 3 langkah. Dari persiapan, diproses, didaftarkan. Nah, setelah didaftarkan jangan lupa apa tuh? Sosialisasi. Nah, cetak sosialisasi. Itu yang paling penting juga ya. Pada dasarnya apa sih yang membedakan keduanya ini? Peraturan perusahaan dan PKB? Nah, yang paling mendasar, kalau prosesnya hampir sama, yang paling mendasar itu ada satu hal yang paling mendasar berkaitan kedua ini. Ya, kalau peraturan perusahaan itu perusahaan yang bikin, cuman minta saran ke wakil karyawan saja. Sepanjang ada buktinya nggak ada masalah. Ya, nah yang paling penting di sini adalah, ya, kalau dari peraturan perusahaan itu hanya seperti tadi dibuat, dimintakan saran. Tetapi kalau PKB itu harus berunding. Nah itu. Jadi yang satu dibuat saja, satu harus ada berunding. Ini perbedaan mendasar di antara keduanya. Ya. Jadi kalau peraturan perusahaan nggak perlu berunding, tapi kalau serikat pekerja harus berunding. Kalau PKB itu harus berunding dengan serikat pekerja. Jadi sangat mendasar hal yang perlu. Boleh? Masih ada waktu nih, host? Boleh ada pertanyaan nggak sampai jam berapa? Satu pertanyaan atau mungkin satu pertanyaan boleh nih. Satu pertanyaan, 2 pertanyaan boleh nih. Masih limit waktunya 5 menit lagi. Kalau masih ada 5 menit lagi kita mau berakhir. Barangkali masih ada yang ditanyakan? Apa sudah paham semua? Ya. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, Pak, saya tanya, Pak. Bentar, mau tanya Pak. Iya boleh. Jika itu sudah disepakati Pak, ternyata pas di jalan itu ternyata dari serikat pekerja menolak karena ada sesuatu yang mereka belum masukkan atau kelupaan atau seperti apa. Nah itu prosesnya seperti apa lagi Pak? Apakah itu tetap berjalan apa yang disepakati awal ataupun harus bagaimana? Karena di lapangan di kan sering seperti itu Pak. Jadi tadi saya sampaikan terkait dengan yang namanya perjanjian kerja bersama atau PKB itu dibuat berdasarkan kesepakatan dua belah pihak dan mengikat keduanya. Jadi hukum buat keduanya, baik itu pengusaha maupun karyawan. Ya, itu ground rules dari tentang perjanjian 1320 KUH Perdata. Syarat sahnya perjanjian.
dan mengikat pada kedua belah pihaknya. Kalau salah satu di antaranya tidak ada yang mengikuti, berarti dia melanggar. Ya. Karena tadi kan jadi hukum, harus taat. Contoh misalnya gini ya, sederhana lah. Kita mendapat pekerjaan proyek membangun sebuah gedung gitu kan. Sepakat, itu antara orang yang memerintahkan kepada kita yang mengerjakan. Kita kan bersepakat kedua belah pihak untuk, dan apa yang ada dalam perjanjian itu menjadi aturan buat kita. Kalau ada orang yang nggak jalanin, berarti akan dilanggar dan dituntut sama yang sebelahnya gitu, ya kan? Nah begitu juga kalau dengan kaitan dengan ini ya, yang mana yang melakukan itu, perusahaan atau serikat pekerjanya? Maka serikat perusahaan harus menuntut serikat pekerjanya gitu. Kalau sebaliknya serikat pekerja menuntut perusahaannya untuk tegaknya sebuah isi dari peraturan perjanjian kerja bersama itu, ya. Karena perjanjian kerja bersama kalau jadi hukum mengikat kepada dua pihak, nggak ada yang bisa membatalkan. Oh perusahaan membatalkan nggak bisa. Oh karya persahabatan batal nggak bisa, kecuali mereka memintakan pembatalan itu ke Mahkamah Agung tadi saya sampaikan, baru bisa. Tentu Mahkamah Agung yang nurutin kan juga gitu ya, karena itu tadi mengikat kedua belah pihak menjadi hukum gitu loh kalau namanya perjanjian itu, dan semua harus taat patuh menjalankan itu semuanya. Kan tadi kan jadi satu sarana dalam konteks hubungan industrial. Salah satunya adalah perjanjian kerja bersama itu, seperti itu ya. Ada lagi yang lain? Masih ada? Saya Pak Aris. Oh Pak John, oh iya Master, ya, silakan. Alhamdulillah saya dihadiri oleh suhu saya ini. Silakan. Jadi Pak, yang pernah saya alami ya, itu selama ini itu SP kita itu belum diberdayakan secara maksimal, belum memberdayakan diri secara maksimal Pak Aris ya. Padahal kan ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Ya. 2000 tentang Serikat Pekerja. Nah, di sanalah seharusnya peran Serikat Pekerja itu bisa dipelajari di sana apa, ya, sehingga ke sana kan sekarang kurang aktif gitu ya. Katakanlah seperti SP itu kan sebenarnya ada semacam tiap tahun ada semacam rapat kayak RAT kalau di koperasi. Ya, RAT itu Pak ya. Rapat tahunan anggota. Iya, RAT itu kan harus ada itu. Kayak gitu. Terus sekarang harus ada. Anggaran dasarnya masih ada atau enggak? Anggaran dasarnya apa sekarang? Ya. Itu Cosnya diterima ya? Cosnya diterima ya? Apa ya? Iurannya diterima kan? Kalau hari tapi anggaran dasar masih relevan enggak? Iya. Anggaran dasar iya. Itu kan iya. Mungkin isu berikutnya itu memberdayakan SP kita, Pak. Ya, memberdayakan SP kita. Karena kan SP kan nanti menjadi ya namanya SP itu kan berdiri di pihak karyawan lah. Betul. Pelindung karyawan. Karyawan supaya apa? Nah kemudian Pak, dengan berlakunya undang-undang tentang cilaka Pak ya, Cipta Kerja ya. Cipta Kerja. Nah itu mungkin perlu juga diberi pemahaman ke semua karyawan kita, Pak. Ya. Setuju. SP juga. Nah sekarang PKB kita dengan adanya undang-undang cilaka itu apakah perlu masih relevan atau enggak? Ya. Aduh, saya makanya demen nih suhu nih kalau udah ngomong mantap. Ya kan isu-isu yang terakhir kan harus kita tangkap gitu. Betul sekali. Itu. Kita mitigasi potensi resikonya ya Pak Master ya? Iya, karena kan ternyata yang undang-undang cilaka itu kan berpengaruh besar pada hak pekerja nanti. Ya itu mungkin nanti karena itu sudah menjadi undang-undang ya mau nggak mau kita harus mengadopsi nanti. Ya, dalam PKB kita. Nah, depannya Pak Aris, bagaimana pemberdayaan SP kita, Pak? Ya. Saya setuju banget Master. Jadi semuanya itu memang harus bergerak, semuanya harus aware, semuanya harus peduli kita kepada lingkungan kita sendiri. Kalau kita nggak peduli dengan lingkungan kita sendiri, kita jadi permisif, mau kemana kita. Nah ini kan makanya kenapa, kalau saya mengkaitkannya dengan SKKN ini karena kan kaitannya dengan masalah sertifikasi MSDM nih masa depan. Tahun 2021 ini kan wajib hukumnya. Nah, kalau udah kaitan bicara hubungan industrial, maka jadi menarik. Ya kan? Menarik jadi. Wow, itu semuanya peran-peran itu ya harus kita coba dorong lah ya. Jadi saya berharap teman-teman muda ini juga memiliki kesadaran lah seperti para suhunya di sini ya.
supaya bisa lah mengikuti jejaknya dan pemahaman itu yang benar gitu kan. Untuk apa sebenarnya? Semangat memberikan yang terbaik pada perusahaan ini gitu. Spirit for giving the best menjadi tagline kita yang harus menjadi darah daging gitu dalam melakukan apapun juga ya. Seperti Master John ini ya selalu saja memberikan yang terbaik buat perusahaannya. Begitu juga dengan yang lain ya. Terima kasih banyak atas segala atensinya dan partisipasi aktifnya, khusus kepada Master John ini yang menurut hemat saya selalu menyemangati kita terus ya. Nggak pernah lelah untuk selalu mengingatkan kita dan nggak pernah capek untuk bisa selalu menyampaikan hal-hal baik buat kita, semata-mata hanya untuk kemajuan kita, kebaikan kita, dan lebih bersinarnya kita di masa akan datang ya. Saya serahkan kembali kepada host. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Waktu kita juga sudah masuk sebentar lagi Jumatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu pada ONHAJ yang sama datang. Yang tadi juga diusulkan sama Master John akan minta untuk bisa bagaimana caranya memberdayakan serikat pekerja kita. Nah, nanti kita konfirmasi. Ya, terima kasih. Silakan host untuk mengambil alih mikrofonnya. Baik, terima kasih Pak Yoyo, Pak Aris atas arahan, sharing, dan poin pembelajarannya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian peserta COP, Committee of Practice, atas partisipasinya, atas investasi waktunya, atas energinya. Sehat selalu untuk semuanya. Mohon izin untuk mengakhiri program pada pagi hari ini. Saya akhiri uzini wa iyyakum, uzikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Yoyo, Pak Septian, terima kasih.